Selamat datang di channel Dongtel, dan selamat menyaksikan video ini. Tekstur dari meja kantor, hal sepele seperti itulah yang menjadi hal terakhir yang dia lihat sebelum meninggal dunia karena terlalu banyak bekerja. Lalu seorang wanita di Jepang itu terlahir kembali sebagai Dahlia Rossetti, putri dari seorang baron bernama Carlo Rossetti. Ayahnya adalah seorang pengrajin alat sihir yang sangat dihormati. Alat sihir itu sendiri adalah benda yang digunakan untuk memproduksi sihir dengan cara mengkombinasikan beragam batu sihir ke dalamnya. Di negeri itu, semua orang menggunakannya untuk keseharian. Alat sihir memudahkan kehidupan orang-orang di sana, mulai dari menghangatkan atau mendinginkan ruangan, sampai bisa juga untuk menghasilkan cahaya di dalam ruangan. Alat sihir bisa digunakan oleh siapapun. Berbeda dengan sihir, hanya sedikit orang saja yang bisa menggunakan sihir dengan baik. Terinspirasi dari ayahnya, Dahlia menggunakan ingatan dari kehidupan sebelumnya untuk menciptakan alat sihir yang praktis dan ingin menjadi pengrajin alat sihir seperti ayahnya. Di saat Dahlia masih kecil, Dahlia pernah diam-diam menggunakan batu sihir untuk menciptakan alat sihir yang dia namakan pengering rambut. Namun itu semua berakhir dengan kebakaran di dalam kamarnya. Untungnya, ayahnya saat itu cepat tanggap dan berlari ke kamar Dahlia untuk memadamkan apinya. Pada akhirnya, mereka berdua menyelesaikan alat sihir pertamanya Dahlia sampai pagi dibantu oleh ayahnya. Ayahnya pun sampai berpikir kalau anaknya itu mungkin saja sangat jenius. Beberapa tahun kemudian, Dahlia yang sudah remaja dikagetkan karena ayahnya membawa seorang anak magang yang ingin menjadi pengrajin alat sihir bernama Tobias Orlando, anak dari keluarga pedagang. Suatu hari, Dahlia kepikiran ide baru untuk membuat alat sihir karena melihat ayahnya dan Tobias kehujanan. Dahlia lalu membuat alat sihir itu dibantu oleh Tobias. Dahlia berpikir untuk membuat alat sihir menggunakan cairan dari slime karena kelihatannya slime itu anti air. Setelah menyelidiki seluruh jenis slime yang ada, akhirnya Dahlia berhasil membuat alat sihir yang dia namakan jas hujan dan juga kain anti air. Tak lupa, dia pun mendaftarkan namanya sebagai penemu, sekaligus izin kontrak penjualan alat sihir itu ke serikat pedagang. Singkat cerita, jas hujan yang Dahlia buat sangat laku di pasaran. Itu juga berkat perusahaan dagang Orlando yang menjadi perantaranya. Saat tibar, ayahnya Tobias meminta kepada ayahnya Dahlia agar Dahlia bisa bertunangan dengan Tobias. Karena ayahnya Tobias umurnya sudah tidak lama lagi. Setelah mereka bertunangan, sikap Tobias ke Dahlia tiba-tiba berubah. Tobias mulai mengatur gaya hidupnya Dahlia, dari mulai cara berpakaiannya sampai melarangnya untuk minum-minum saat di luar rumah. Beberapa hari berlalu, ayahnya Tobias tiba-tiba jatuh pingsan lalu meninggal dunia. Disusul juga dengan ayahnya Dahlia yang tiba-tiba meninggal dunia beberapa hari setelah ayahnya Tobias meninggal. Dahlia pun sangat terpukul melihat ayahnya yang telah meninggal. Lalu, setelah 2 tahun pertunangannya, Tobias tiba-tiba ingin memutus pertunangan mereka karena telah menemukan cinta sejatinya. Wanita itu bernama Emilia Tallini. Dia itu resepsionis di perusahaan dagang Orlando. Pada awalnya, memang ayah mereka lah yang memutuskan pertunangan itu. Setelah ayah mereka tiada, wajar saja kalau hal seperti ini terjadi. Mereka berdua pun lalu pergi ke serikat karena ingin membatalkan kontrak pertunangan. Di sana, Tobias harus mengganti rugi berupa uang karena telah secara sepihak membatalkan pertunangannya. Lalu Tobias pun ingin mengambil hak kepemilikan atas rumah yang mereka beli bersama. Maka dari itu, Tobias harus membayar sejumlah uang kepada Dahlia. Tobias akhirnya meminjam uang dari serikat pedagang untuk melunaskan pembayaran itu. Setelah itu, Dahlia pun langsung membawa barang-barangnya yang terletak di rumah itu ke rumah ayahnya, dibantu oleh teman masa kecilnya, yaitu Irma dan juga suaminya. Sesampainya di rumah ayahnya, Dahlia merasa nostalgia dan mengingat kenangan bersama ayahnya. Karena sudah tidak ada yang melarangnya lagi untuk berpenampilan sesuai dengan keinginannya, Dahlia akhirnya memotong rambutnya di salonnya Irma. Singkat cerita, karena Dahlia ingin membuat alat sihir lagi, Dahlia pun pergi ke hutan untuk mencari bahan-bahan. Sebelum pergi, Dahlia menyamar sebagai pria demi keamanannya dan merubah suaranya memakai alat sihir. Saat di perjalanan, Dahlia bertemu dengan seseorang bernama Wolfred Scalfarato, seorang ksatria pasukan pembasmi monster dan juga keluarga dari bangsawan. Melihat Wolfred yang sekarat, Dahlia langsung memberikan ramuan penyembuh kepada Wolfred.
Setelah kondisi Wilfred membaik, Wilfred memperkenalkan dirinya ke Dahlia. Lalu Dahlia pun mengajaknya ke tepi sungai, karena matanya Wilfred terkena darah monster. Setelah itu, mereka pun berbincang-bincang, sambil menyantap makanan yang Dahlia buat. Wilfred lalu menceritakan dirinya yang seorang Scarlet Armor. Scarlet Armor itu sendiri adalah seorang ksatria yang memakai zirah berwarna merah, dan juga ksatria yang menginisiasi penyerangan monster di barisan terdepan. Karena sangat mencolok, para Scarlet Armor seringkali menjadi umpan. Di antara para pasukan pembasmi monster lainnya, merekalah yang paling rawan terbunuh. Setelah itu, Dahlia mengantarkan Wilfred sampai ke ibu kota. Karena turun hujan, Dahlia meminjamkan mantel ayahnya kepada Wilfred. Sesampainya di ibu kota, Wilfred berterima kasih kepada Dahlia dan menanyakan alamatnya Dahlia agar bisa membalas budi. Tapi Dahlia menolaknya. Dahlia dengan senang hati menerima tawaran itu kalau suatu saat nanti mereka bertemu lagi di ibu kota. Keesokan harinya, Wilfred diberi gelar pembunuh naga karena telah berhasil mengalahkan Wyvern. Dan juga, Wilfred dibebas tugaskan sampai kondisi matanya sudah pulih sepenuhnya. Wilfred pun lalu meminta ke atasannya untuk dibuatkan surat pengantar untuk ke serikat pedagang karena ingin bertemu dengan Dahlia. Keesokan harinya, di serikat pedagang, Dahlia sangat kesal karena kontrak penjualan produk kompor yang dia buat didaftarkan atas nama Tobias, bukanlah dirinya. Tidak ingin membawa masalah ini ke pengadilan, Dahlia berniat untuk membicarakan hal ini kepada Tobias. Sesampainya di sana, Dahlia ingin Tobias untuk mencabut kontraknya. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika alat sihir itu adalah masalah atau ada insiden, informasi-informasi itu tidak akan sampai ke pembuat aslinya, yaitu Dahlia. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya Tobias secara terpaksa mencabut kontrak itu. Karena hal itu juga, perusahaan dagang Orlando menutup kerjasamanya dengan Dahlia. Dahlia pun lalu pergi ke serikat pedagang dan mendaftarkan ulang kontrak penjualan alat sihir itu. Dahlia juga meminta untuk dicarikan perusahaan dagang yang baru, karena perusahaan dagang Orlando memutus kerjasamanya. Setelah itu, suaminya Irma menyarankan Dahlia untuk membuat perusahaan dagang sendiri. Usulan itu juga didukung oleh wakil serikat pedagang yang bernama Gabriela dan juga orang-orang yang ada di sana. Mereka juga secara sukarela ingin menjadi penjaminnya. Dahlia pun sangat bersemangat setelah melihat dukungan dari semua orang kepadanya. Gabriela lalu memberi arahan untuk menjadi pemimpin yang layak. Seperti penampilannya, karena penampilan yang rapih adalah senjata pertama untuk mulai bernegosiasi. Dahlia penasaran, kenapa wakil serikat pedagang sepertinya malah repot-repot ingin membantunya. Gabriela pun lalu menceritakan jasa ayahnya Dahlia yang telah mempertemukan Gabriela dengan jodohnya. Gabriela juga memberitahu hobi ayahnya Dahlia yang senang membuat orang lain berhutang budi kepadanya dan menyuruh orang itu untuk merahasiakannya. Di sini Dahlia baru mendengar tentang cerita itu. Di pikiran Dahlia, kalau hobi ayahnya itu hanya minum-minum saja. Atas saran dari Gabriela, Dahlia pergi ke kuil untuk menyembuhkan penglihatannya. Dan akhirnya, Dahlia tidak perlu memakai kacamata lagi. Meskipun Dahlia sempat mengeluh kalau biayanya cukup mahal. Di saat yang bersamaan, datang Wilfred menghampiri Dahlia yang sedang duduk sendirian di restoran. Wilfred langsung menyadari kalau yang ada di depannya itu adalah pria yang menolongnya waktu itu. Di situ pun Dahlia sempat tak percaya kalau Wilfred dapat dengan mudahnya mengenali Dahlia. Sesuai perjanjian waktu itu, bahwa suatu saat nanti ketika mereka bertemu lagi, Dahlia akan menerima tawaran dari Wilfred. Wilfred pun sempat menanyakan kenapa waktu itu Dahlia menyamar sebagai seorang pria. Dahlia pun menjawab kalau semua itu demi keamanannya, karena sangat berbahaya bila seorang wanita pergi ke hutan sendirian. Dahlia lalu memperkenalkan dirinya kepada Wilfred. Wilfred pun tidak menyangka kalau dia bisa bertemu dengan seorang pembuat alat sihir kain anti air. Setelah mereka berbincang cukup lama, tiba-tiba datang Tobias bersama Emilia. Emilia langsung meminta maaf kepada Dahlia karena telah merebut Tobias darinya. Di saat itu, Wilfred langsung berakting kalau seolah-olah dia telah menemukan seorang dewi yang tidak terikat oleh pria manapun dan langsung mengajaknya pergi. Tobias kaget karena bertemu dengan seseorang dari keluarga Scalfarato. Karena sebelumnya ada pengganggu, Wilfred sekali lagi mengajak Dahlia untuk makan di restoran. Di sana, mereka membahas tentang alat sihir anti menguping. Setelah itu pun, Wilfred mengantarkan Dahlia pulang.
Wilfred merasa kalau rumahnya Dahlia itu sangatlah unik. Dahlia menceritakan kalau bangunan itu dulunya bekas istana kerajaan. Orang-orang sering menyebut rumah itu sebagai Menara Hijau. 2 hari kemudian, Wilfred menjemput Dahlia untuk mengajaknya pergi ke toko alat sihir bernama Mata Kanan Dewi. Sebuah toko yang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang tanpa undangan dari toko itu. Sekaligus mengembalikan mantel yang pernah dipinjamkannya waktu itu. Sesampainya di toko sihir, Wilfred memperkenalkan Dahlia ke pemilik toko yang bernama Oswald Zola. Oswald bersyukur karena bisa bertemu dengan anaknya Carlo. Oswald menceritakan kalau ayahnya sudah sangat berjasa baginya, karena di saat istrinya selingkuh bersama karyawannya sambil membawa kabur uang yang mereka miliki, ayahnya Dahlia lah yang menyemangatinya dan menyarankan untuk membuat alat sihir pengembus angin dingin. Karena waktu itu, Dahlia sering merasa kepanasan di Menara Hijau karena kurangnya aliran udara di sana. Berkat alat itulah, tokonya ini bisa bangkit kembali. Lalu Dahlia pun menceritakan kalau ayahnya sering sekali minum-minum di dekat pengembus angin dingin di saat musim panas. Dahlia pikir ayahnya pasti sedang merasa minum-minum bersama Oswald. Oswald terharu dengan cerita yang diceritakan oleh Dahlia. Bersamaan dengan itu, memberikan kartu undangan kepada Dahlia. Dengan kartu itu, Dahlia bisa dengan bebas untuk mengunjungi toko alat sihir Mata Kanan Dewi. Di kartu itu juga tertuliskan namanya, dan dia juga menyadari kalau tulisan itu adalah tulisan tangan ayahnya. Di perjalanan pulang, Dahlia terharu dengan kebaikan ayahnya dan tiba-tiba menangis. Setelah Dahlia merasa lebih tenang, Dahlia mengajak Wilfred untuk ke rumahnya sebagai rasa terima kasih. Di sana mereka memakan makanan yang Dahlia buat dan membicarakan tentang Wilfred yang merasa kalau mata indah miliknya itu adalah sebuah bencana baginya. Karena berkat mata itu, kemanapun Wilfred pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Berdasarkan hal tersebut, Dahlia mempunyai ide untuk membuatkannya alat sihir berupa kacamata untuk memanipulasi warna matanya. Setelah Dahlia memulai membuatkan lensanya dari bahan kristal peri, di alam bawah sadarnya, Dahlia menuntun sang peri untuk menghindari monster di sekitar sana. Setelah menguras habis seluruh energi sihir miliknya, akhirnya kacamatanya pun selesai. Wilfred pun sangat berterima kasih dan berniat untuk membayarnya. Tapi hal itu ditolak oleh Dahlia. Namun meskipun begitu, Wilfred tetap membayarnya di keesokan harinya. Karena dengan adanya kacamata itu, Wilfred merasa sudah lebih tenang dan dengan bebas berkeliaran di ibu kota karena tidak akan ada lagi yang memperhatikannya. Wilfred pun mengingat kejadian di masa lalu bersama ibunya. Ibu Wilfred melindunginya sampai meninggal dunia pada saat itu. Dan setelah ibunya meninggal, Wilfred tumbuh dengan kegelisahan yang menghantuinya. Dan pada saat itu pun, cara orang memandangnya pun mulai berubah. Wilfred lalu mengabdikan diri pada pedang dan bergabung dengan pasukan pembasmi monster. Meskipun Wilfred baru bertemu dengan Dahlia, tapi Dahlia sudah mengubah sebagian besar hidupnya. Di tempat lain di kediaman Orlando, terlihat Tobias sedang dimarahi oleh kakaknya karena membatalkan pertunangannya dengan Dahlia. Karena kakaknya tahu alasan mengapa ayah mereka minta Dahlia untuk menikahi Tobias adalah untuk melindungi mereka berdua dari orang-orang yang jahat. Karena pengrajin alat sihir yang hebat akan selalu menjadi target orang jahat. Dan agar tidak terlalu menonjol, perusahaan dagang Orlando akan melindungi mereka berdua. Setelah mendengar hal itu, Tobias pun langsung terlihat menyesal dan bertanya, kenapa tidak ada seorang pun yang memberitahunya mengenai hal itu. Beberapa hari pun berlalu, Wilfred sedang dalam misi pemburuan monster. Tidak seperti biasanya, Wilfred ingin menyusun strategi, sampai-sampai para ksatria lainnya pun heran. Karena Wilfred terkenal akan keberingasannya, tapi sekarang dia malah repot-repot ingin mengatur strategi. Wilfred tidak sabar, ingin segera menyelesaikan misinya dan segera pulang. Beberapa hari setelah itu, Wilfred datang ke rumahnya Dahlia dan membawa bahan pangan. Karena Wilfred ingin membalas budi karena telah disuguhkan makanan di rumahnya Dahlia waktu itu. Wilfred juga memberikan gelas kristal berkualitas tinggi kepada Dahlia. Dahlia pun merasa tidak enak karena menerima gelas mahal itu secara cuma-cuma. Yang pada akhirnya, sebagai bayarannya, Dahlia berniat untuk membuatkan kacamata cadangan untuk Wilfred di lain waktu. Setelah selesai makan-makan, mereka pun berniat untuk bereksperimen membuat pedang sihir.
Dahlia akan mencoba untuk memasukkan sihir ke dalam pedangnya, lalu memasukkan jenis sihir lainnya ke dalam gagangnya, dan juga kepada sarungnya. Tapi, saat pedangnya dirakit kembali, entah mengapa pedangnya jadi tidak bisa dirakit kembali. Pasti ada suatu alasan mengapa belum ada orang yang pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dahlia pun lalu mencoba untuk menggunakan bubuk slime hitam yang terkenal bisa untuk mengkombinasikan beberapa elemen sihir. Dan pedangnya pun berhasil dirakit kembali. Tapi, karena bubuk slime itu, pedangnya jadi tidak bisa digunakan. Karena pedangnya akan menghanguskan benda apa saja yang disentuhnya. Dahlia pun berniat untuk menyerahkan pedang itu kepada ahlinya untuk dihancurkan. Namun hal itu dilarang oleh Walfred. Walfred ingin menyimpannya untuk sementara waktu. Karena itu adalah pedang sihir pertama yang mereka buat bersama. Sebelum pulang, Walfred menceritakan tentang misi tahunan untuk berburu katak besar 2 hari lagi. Karena area di sana digenangi air, membuat para ksatria banyak yang terkena infeksi jamur di kakinya. Dahlia pun memberikan sebuah produk contoh berupa kaos kaki dan juga alas sepatu pada Walfred dan meminta pendapatnya nanti. Dan ternyata produk itu disukai oleh para ksatria karena efeknya bisa menghindari dari terkena infeksi jamur. Beberapa hari setelah pulang dari misinya, Walfred mengunjungi rumahnya Dahlia untuk memberitahukan pendapat para ksatria tentang produk contohnya. Dahlia pun panik karena Walfred menginformasikan kalau para ksatria ingin segera mungkin untuk bisa membeli produk itu. Mereka pun langsung pergi ke serikat pedagang. Di sana, mereka mendiskusikan tentang bagaimana caranya untuk memproduksi massal produk itu. Dan juga Walfred yang ingin menjadi penjamin untuk perusahaan dagang Rossetti. Gabriella pun menyarankan agar perusahaan dagang Rossetti untuk bekerjasama dengan serikat yang lainnya. Lalu negosiasi terkait tentang hal itu pun berjalan dengan sangat lancar. Malamnya, seseorang yang sudah bekerja selama 16 tahun di serikat pedagang bernama Ivano mengundurkan diri dari serikat pedagang dan berniat untuk bekerja di perusahaan dagang Rossetti. Ivano juga seorang mantan pedagang di masa lalu. Menurutnya, perusahaan dagang Rossetti bisa melakukan banyak hal yang luar biasa di masa mendatang. Ivano ingin berada di samping Dahlia untuk membantunya mengelola perusahaan itu. Ivano juga meminta Walfred untuk merekomendasikan dirinya ke Dahlia. Walfred lalu menyuruh Ivano untuk berjanji untuk tidak akan merugikan perusahaan Rossetti. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi, Walfred ingin Ivano untuk memprioritaskan keselamatannya Dahlia. Beberapa hari pun berlalu. Kakaknya Tobias meminta maaf secara langsung kepada Dahlia atas perlakuan adiknya dan memberikan sejumlah uang kepada Dahlia. Dia juga memberikan seekor tanduk unicorn yang bisa untuk menghilangkan racun dan rasa sakit apapun. Dia memberikan tanduk itu karena telah berjanji kepada ayahnya Dahlia. Dan untuk 3 tahun ke depan, perusahaan dagang Orlando akan memberikan prioritas tertinggi kepada pesanannya Dahlia. Di villa keluarga Scalfarato, Walfred dan Guido membicarakan tentang Walfred yang ingin menjadi penjamin untuk perusahaan dagang Rossetti. Guido itu kakaknya Walfred yang beda ibu tapi satu ayah. Guido pun mengerti akan hal itu dan meminta maaf karena ayahnya sibuk. Maka Guido lah yang akhirnya menemuinya, bukanlah ayahnya. Ayahnya sempat menitipkan pesan kepada Walfred. Karena villa itu sudah menjadi miliknya, maka Walfred diizinkan untuk memakai villa itu sesuka hatinya. Di sela-sela pembicaraan, kakaknya merasa tidak enak dengan Walfred karena bisa dibilang ibunya Walfred meninggal karena kesalahannya juga. Jadi pada saat itu, ibunya Walfred yang sedang melindungi Walfred beserta Guido dan juga ibunya Guido terbunuh karena Guido tidak mempunyai nyali untuk membantu ibunya Walfred. Padahal Guido memiliki sihir untuk bertarung. Dan pada akhirnya, Walfred yang pikirannya sedang kacau karena melihat ibunya terbunuh membantai habis semua musuh di sekitaran sana. Guido selalu ingin meminta maaf atas hal itu kepada Walfred. Bersama dengan itu, Dahlia sedang melakukan negosiasi dengan pengrajin yang bernama Fermo Gandolfi. Di sana terjadi perdebatan karena Fermo tidak mau mencantumkan namanya sebagai rekan pengembang di dalam kontrak produk itu. Meskipun Fermo telah melakukan beberapa ide perubahan pada produk contohnya, penemu awalnya adalah Dahlia. Maka seharusnya yang dicantumkan namanya hanya Dahlia saja. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya Fermo setuju untuk dicantumkan namanya juga. Keesokan harinya,
Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya Walfred mengunjungi rumahnya Dahlia lagi. Walfred kaget melihat Dahlia karena Dahlia memar-memar di sekitaran wajahnya. Pada saat itu, Dahlia pun lalu menceritakan kejadian di malam kemarin. Pada malam itu, Dahlia ingin mencoba untuk membuat gelang yang ditanamkan sihir angin. Dia pikir prosesnya telah berhasil, namun nyatanya saat dipakai dan dialiri energi sihir, Dahlia malah terlepas karena gelang itu. Mendengar kejadian itu, Walfred lalu memaksa Dahlia untuk meminum ramuan penyembuh. Dan di saat itu juga, Walfred mempunyai sebuah ide. Karena dirinya tidak memiliki energi sihir, Walfred pun ingin mencoba untuk memakai gelang itu. Dan seperti dugaan, dia baik-baik saja saat memakai gelang itu. Maka dari itu pun Dahlia akan mengaliri darahnya Walfred ke gelang itu, agar gelangnya hanya bisa dipakai oleh Walfred. Setelah itu, Dahlia mencoba untuk memodifikasi pengering rambut yang dia buat, agar bisa untuk mengeringkan sepatu kulit juga. Tidak memerlukan waktu lama. Dahlia menyelesaikan produk itu hanya dalam waktu 20 menit saja. Walfred berpikir kalau membawa produk itu ke kemah pasukannya, bisa jadi akan menimbulkan masalah yang sama seperti kaos kaki dan alas sepatu kemarin. Pada akhirnya, Dahlia berkonsultasi dengan Ivano dan ingin mendengarkan pendapatnya juga tentang hal itu. Ivano terlihat sedikit kaget mendengar kalau Dahlia hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk membuat produk. Dan Ivano pun memberitahu Dahlia agar jangan sungkan bila ingin meminta masukan darinya. Karena sekarang mereka ada di perusahaan yang sama. Terlebih lagi, Dahlia adalah pemimpinnya. Setelah kejadian itu, Dahlia berbicara dengan Gabriela untuk mendaftarkan kontrak penjualan produknya. Bersamaan dengan itu, Ivano menyela pembicaraan mereka karena Dahlia kedatangan seorang tamu. Tamu itu bernama Griselda Lanza, wakil komandan pasukan pembasmi monster. Griselda membawa surat dari komandan pasukan pembasmi monster untuk pemimpin perusahaan dagang Rossetti. Saat Dahlia membacanya, Dahlia kaget karena isi dari surat itu adalah surat undangan ke istana. Setelah diberi pelatihan khusus oleh Gabriela tata cara bertindak selayaknya seorang bangsawan, Dahlia telah siap untuk pergi ke istana. Dahlia ke istana ditemani oleh Ivano. Sepanjang perjalanan, Dahlia terlihat sangat gugup. Lalu dia pun melihat ke arah Ivano yang terlihat seperti pemimpin ketimbang dirinya. Sesampainya di sana, Dahlia dijemput oleh Walfred untuk pergi ke markas pasukan pembasmi monster. Di sana, Dahlia bertemu dengan seseorang yang mengundangnya, yang bernama Grat Bartoloni, komandan pasukan pembasmi monster. Semua ksatria di sana berterima kasih kepada Dahlia karena telah mengatasi masalah pada infeksi jamur di kakinya. Dahlia lalu memberitahukan semua yang dia tahu terkait infeksi jamur kepada para ksatria. Walfred malah berpikir kalau Dahlia mungkin saja mengidap infeksi jamur karena Dahlia mempunyai segitu banyaknya informasi mengenai infeksi jamur itu. Hal itu pun membuat Dahlia sangat malu dan marah kepada Walfred. Setelah Dahlia pulang, Grat menyuruh Walfred untuk pergi ke rumahnya Dahlia untuk meminta maaf kepadanya. Dan sesampainya di sana, Walfred pun meminta maaf sambil membawakan Dahlia bunga dan juga kue. Tapi sepertinya Dahlia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu lagi dan langsung menerima permintaan maafnya Walfred. Di saat mereka sedang menyantap kuenya, Walfred melihat ke arah bunga dan menanyakan ke Dahlia, apakah nama Dahlia berasal dari nama bunga Dahlia. Walfred memuji Dahlia karena nama itu sangat cocok untuknya. Tapi Dahlia menyangkal hal itu karena arti dari bunga Dahlia bertolak belakang dengannya. Karena Dahlia bisa diartikan juga lebih dari satu. Tapi Walfred berpikiran, mungkin saja Dahlia memang seorang diri, tapi dia yakin kalau Dahlia mempunyai orang-orang di sekitarnya. Yang dapat diartikan kalau Dahlia memang hanya satu di dunia ini, tapi Dahlia dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian Dahlia menceritakan tentang ibunya yang pergi ke rumah orang tuanya untuk melahirkannya. Tapi sejak saat itu, ibunya tidak pernah kembali ke sisi ayahnya. Setelah melahirkan Dahlia, ibunya malah menikah lagi dengan orang lain. Maka dari itu, Dahlia tidak pernah mengenal ibunya. Di saat Dahlia masih kecil, dia hanya pernah sekali saja melihat ayahnya menangis. Ayahnya menangis karena ada surat yang dikirimkan kepadanya. Surat itu berisikan kalau ibunya sudah meninggal dunia. Dahlia bertanya-tanya, apa mungkin saja ayahnya masih mencintai ibunya? Mendengar itu,
Wolfred pun menceritakan juga tentang kisah hidupnya dan juga ibunya yang terbunuh di saat melindunginya. Ibunya Wolfred adalah seorang ksatria yang menjaga istri seorang duke. Tapi karena kecantikannya dan juga mahir menggunakan sihir es, ibunya Wolfred dijadikan istri ketiga oleh ayahnya. Wolfred belajar pedang juga dari ibunya. Kehilangan sosok ibu membuat Wolfred sangat terpukul. Tapi baru-baru ini, dia mengetahui kalau kakaknya bahkan lebih menderita darinya. Malahan Wolfred tidak pernah sekalipun memikirkan tentang perasaan kakaknya. Jadi Wolfred sangat senang karena sekarang dia sudah menyadarinya. Karena jika dia tidak menyadari hal itu, dia akan terus berpikir kalau hanya dirinya lah yang menderita. Itulah kenapa Wolfred sangat ingin sekali memiliki pedang sihir. Karena ibunya adalah seorang ksatria yang mahir menggunakan sihir es. Bahkan, dalam imajinasinya saja, Wolfred tidak yakin bisa mengalahkan ibunya. Dahlia pun menjadi sangat bersemangat dan ingin segera membuatkan pedang sihir untuknya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Wolfred datang ke rumahnya Dahlia. Wolfred datang ke rumahnya Dahlia karena ingin membuat pedang sihir lagi bersama-sama. Kali ini, Dahlia akan mencampurkan pedangnya dengan bubuk slime kuning. Tapi, percobaan itu gagal. Lalu Dahlia pun terpikirkan sebuah ide. Jika bubuk slime kuning memiliki sihir tanah yang efektif untuk melawan slime hitam, maka tidak ada salahnya jika dicoba ke pedang sihir kemarin yang mereka buat memakai bubuk slime hitam. Dan setelah dicoba, ternyata pedang sihir itu tidak menghanguskan benda yang disentuhnya lagi. Tapi masalah lain muncul. Pedang sihir itu malah jadi bergerak-gerak sendiri, seolah-olah mempunyai jiwa di dalamnya. Maka dari itu, pedang sihir itu mereka segel kembali. Dan sesudah itu, Dahlia menunjukkan sisik ular cermin kepada Wolfred. Saat sisik itu disentuh, mereka malah melihat ilusi. Ilusi yang mereka berdua lihat itu adalah mereka yang sedang berdansa bersama di sebuah acara pesta. Apa mungkin ilusi itu adalah kejadian di masa depan? Kalau memang begitu, Wolfred pun terpikirkan kalau memang sudah harus mulai latihan berdansa dari sekarang. Keesokan harinya, Ivano dan Gabriela sedang membicarakan sesuatu. Ivano melontarkan pertanyaan kepada Gabriela. Jika misalkan saja ada putra seorang bangsawan, apa mungkin baginya untuk menikahi keluarga pedagang? Gabriela pun menjawab kalau itu semua sangat sulit bagi putra seorang bangsawan, terutama jika keluarganya sebentar lagi akan naik gelar menjadi marquis dalam waktu dekat. Hal itu hanya akan mengundang banyak masalah kepada si wanitanya. Ivano pun bertanya lagi, bagaimana jika pedagang itu mengembangkan perusahaannya sampai bisa menjadi pemasok resmi di istana? Atau bagaimana jika si wanita itu bisa memperoleh gelar bangsawan tinggi sebagai baron misalkan? Gabriela pun menjawab lagi, kalau sudah begitu, Gabriela rasa sudah tidak akan menjadi masalah lagi. Pembicaraan itu membuat Ivano menetapkan tujuannya sebagai target minimum dalam perusahaan dagang Rossetti. Malam harinya, teman-teman Dahlia datang ke rumahnya. Dahlia pun bersyukur telah mempunyai teman-teman sebaik mereka. Karena merekalah Dahlia bisa melewati masa-masa sulit di pertunangannya yang gagal waktu itu, serta bantuannya di produk pertama perusahaan dagang Rossetti, yaitu kaos kaki dan juga alas sepatu. Keesokan harinya, Dahlia dan Wolfred pergi ke tempat pemakaman. Mereka berdua lalu berpisah di sana untuk menemui makam orang tuanya masing-masing. Wolfred terlihat curhat kepada ibunya kalau dia sekarang telah mempunyai wanita yang ingin dia lindungi. Wanita itu membuatkan alat sihir untuknya untuk melindunginya dari bahaya. Dan di masa lalu, ibunya pernah menanyakan kepada Wolfred, dia ingin menjadi ksatria seperti apa? Dan sekarang, Wolfred bisa menjawab itu dengan lantang, kalau dia ingin menjadi ksatria yang bisa melindungi apa yang ingin wanita itu lindungi. Lalu di makam ayahnya Dahlia, Dahlia memberitahu ayahnya kalau hubungannya dengan Tobias sudah berakhir. Dan juga, Dahlia sekarang telah mendirikan perusahaannya sendiri. Dahlia lalu berterima kasih kepada ayahnya, karena meskipun ayahnya sudah tiada, tapi ayahnya tetap saja melindunginya melalui orang-orang yang sudah ditolong olehnya semasa hidup. Dan dia ingin menjadi seorang pengrajin alat sihir yang bisa melampaui ayahnya. Sesudah itu, mereka pun berkumpul kembali. Dahlia mengatakan kepada Wolfred kalau dia ingin pergi ke serikat pedagang. Wolfred menyangka
kalau Dahlia ke sana karena ingin menyerahkan pedang sihir yang bisa bergerak-gerak sendiri itu. Tapi ternyata bukan. Kalau Dahlia membawa pedang sihir itu ke sana, bisa-bisa serikat pedagang melihat pedang itu sebagai monster. Kalau sampai itu semua terjadi, mungkin serikat pedagang akan menjuluki mereka sebagai Raja Iblis karena telah melahirkan monster. Dahlia pun tidak ingin kalau dia memiliki julukan itu. Malah dengan senang hati, julukan itu diberikan kepada Wolfred. Wolfred pun ingin menerimanya, asalkan Dahlia yang menjadi penyihir hitamnya. Lalu mereka berdua pun tertawa bersama. Selesai juga cerita dari anime Dahlia si pengrajin alat sihir yang tidak akan pernah menunjukkan kesedihannya. Like dan subscribe jika kalian suka dengan videonya. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau begitu, sampai jumpa di video dongtel yang lainnya. Bye!